Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat sedulurku pecinta sound system Om Bro se-Indonesia Raya. Kali ini saya membuat klarifikasi power STR, power jadi STR yang ditunggu-tunggu. Saya sudah buat video itu dari kemarin ya lor. Semua terkendala dari handphone saya yang memorinya kurang cukup. Saya bikin sekali nggak cukup, tak hapus lagi sampai udah nggak ada aplikasi lain di HP saya ini selain YouTube. Yang penting itu YouTube sama WA. Game dan video apa udah nggak ada semua ini di HP saya. Dari kemarin sebenarnya saya sudah bikin video, cuman memorinya nggak cukup terus. Jadi ini sudah hapus semua. Ini waktunya cuman 46 menit 54 detik. Semoga selesai di waktu segitu. Baik, terutama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat yang bersangkutan, Pak Hendri Setrum Audio Blitar. Apabila video saya atau uploadan saya yang di YouTube itu membuat perasaan sampean jadi nggak enak hati, atau menganggap atau sampean beranggapan konten yang isi atau kesannya itu menjatuhkan atau membuat reputasi Pak Hendrik menjadi jelek. Jadi tujuan saya itu bukan itu ya lor, bukan itu ya Pak Hendrik. Mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu maaf khususnya buat Pak Hendrik dan fan-fan dari Pak Hendrik atau Setrum Audio Blitar, keluarga besar Setrum Audio Blitar. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya gara-gara postingan saya atau uploadan video saya itu jadi masalah ya. Sekarang saya bikin klarifikasi yang keberapa kali nih ya. Karena terkendala dari handphone saya yang memorinya terbatas, jadi tertunda-tunda terus. Sebenarnya dari kemarin saya sudah bikin, cuman kepotong terus. Tadi sudah bikin juga. Saya dari pagi lur di sini udah habis 2 bungkus rokok nih. Cuman bikin klarifikasi ini. Dari kemarin saya nggak kerja memfikirkan klarifikasi ini. Gimana biar cepat bikin klarifikasi. Sekarang insya Allah sudah bisa ini ya buat klarifikasi. Baik, mulai pertama saya jelaskan ini ya tentang judulnya. Ini sebenarnya judul ini terbengkalai kan judul dari video saya yang sebelumnya itu. Nah, terus yang kedua ini ada tulisan video tandingan. Nah, sebenarnya gini Pak Hendrik, mohon maaf sebelumnya. Saya itu nggak membuat video tandingan ya. Maksudnya itu begitu. Memang saya ada bikin video isinya itu membongkar 3 power ya. Power, terutama power dari sampean itu yang STR, kedua rakitan saya, dan rakitan saya lagi. Kan ada 3 unit. Yang 2 rakitan saya, yang 1 power dari sampean. Nah, sebenarnya saya sekedar ngasih tahu, soalnya di video saya yang pertama itu tentang power STR yang terbengkalai itu kan ada masalah ya kan. Terus ada yang komen katanya yang beli gak bisa ngidupin, tapi dia komennya pakai bahasa Jawa, sing tuku ora godak nyetel katanya gitu. Jadi mungkin darah muda saya naik, jadi membuat emosi saya. Terus saya kasih tahu lah, saya ini maafnya ngomong bukannya sombong, saya kan peraket ya, peraket cuman bisanya di kelas AB. Kalau saya beli power jadi loh, saya kan beli power jadi ini merek STR TD kelas atau kelas TD.
Kan enak tinggal beli jadi sampai rumah dihidupin kan, bunyi harusnya kan gitu, tapi ternyata enggak, mungkin ada trouble di drivernya atau powernya yang enggak tahu lah. Saya beli power jadi itu bermasalah, entah masalahnya apa kan masih dicari-cari dulu itu. Terus konsultasi suruh bongkar, ini nanti ada penjelasannya nanti ya. Nah intinya itu Pak Hendrik, saya bukannya membandingkan power sampean dengan power saya. Nah gitu, nanti saya jelaskan lagi itu. Terus membuat video menjatuhkan atau membuat reputasi jelek, ini yang nomor 3 sama nomor 5 ini ya. Bikin tandingan bahwa saya menipu, ini mungkin arahnya sama ini, jadi saya kasih lambang seperti ini. Jadi gini Pak Hendrik, tujuan saya itu bukan ini ya, nanti ada tujuan saya ini membuat video ini. Nah tujuan saya membuat video tentang power STR membuat video menjatuhkan atau membuat reputasi jelek atau bikin tandingan bahwa saya menipu. Bahkan di video saya yang pertama, yang uploadan saya yang pertama itu ada yang komen begini Pak Hendrik, laporkan saja Mas ke pihak yang berwajib karena itu sudah bagian dari penipuan. Tapi saya nggak bilang seperti itu, saya jawab saya mau melaporkan bagaimana, ngomong barangnya sudah saya terima kok, saya ambil sendiri di markasnya beliau, barang udah sama saya kok, mau bilang Pak Hendrik menipu itu dari mana? Sampean kalau komen ya tolonglah berhati-hati, jangan asal komentar atau memvonis orang sepele itu, jangan sampai seperti itu, ditelusuri dulu, jangan seperti itu. Pak Hendrik itu menurut saya nggak pernah menipu, kalau sama saya nggak pernah nipu saya sih. Kalau sama orang lain nggak tahu saya, tapi menurut saya nggak mungkin kayak kelas Pak Hendrik itu menipu, nggak mungkin. Itu ya Pak, ini yang tadi masalah video tandingan itu intinya saya ngasih tahu sama yang komentar saya itu, sebenarnya itu bukan membandingkan power sampean sama power saya. Nah terus yang keempat ini kan nomor 3 sama 5 sama ya. Terus mengembalikan barang dengan barang yang tidak utuh. Nah ini lor, mengembalikan barang dengan barang yang tidak utuh. Nah jadi power tersebut kan ada masalah, saya beli power jadi yang sebelah normal, yang sebelah suaranya serak. Memang kalau dihidupkan, disentuh pakai tangan itu ya, dikasih input HP, disentuh tangan bunyi dudut itu normal semua, kiri kanan normal, cuman dikasih musik, kalau dikasih musik suaranya serak. Itu misalkan sampean yang teknisi biasa ngerakit kelas AB itu, seperti driver kelas AB dihidupkan tanpa final, itu ada suaranya tapi pelan, sama seperti itu dulu keluhannya seperti itu. Terus disuruh terus ditelepon Pak Hendrik ya, ditelepon Pak Hendrik, oh coba sampean cek bias, cek ini, terus dilepas siapa itulah, kurang tahu, saya lupa, nanti saya lihat lagi di sini. Otomatis saya bongkar telur, sudah ada arahan dari beliau suruh ngelepas. Nah di sini kan sebelumnya udah ada telepon, lalu saya chat lagi, kan bingung saya ini masih, piye Pak solusine suarane sing sebelah ora normal, cek kolektor min plus di 8 volt, sebelah mana Pak yang trouble, cek bias kah Pak, saya bilang gitu kan. Terus dikirimi video ini tes driver TDFA 16.000 dan NX 20.000, saya suruh ngikuti ini, tapi saya tetap nggak mampu.
Terus saya cek lagi, kok cek kolektor di min plus harus di 8 volt kan. Tapi saya ukur nggak ada 1 volt, nggak ada 1 volt, 0, berapa volt gitu ya. Gimana Pak? Terus dikirim video lagi, dikirim video yang isinya seperti ini. Sampean lepas IC ini, bilangnya kan gitu, IC apa TR ini kan. Dilepas dari atas saja, kayak kalau tidak salah seperti itu. Terus saya lihat memang ada di situ ukurannya ini atau serinya atau nomornya 2N5401 kah Pak. Terus ya dilepas dari atas saja. Oke siap. Terus ditanya lagi, piye Ndro, ditanya, kata beliau begitu kan. Terus saya bongkar, saya lepas, saya teliti, itu ada PCB yang lepas di situ. Tegangannya di 125 Pak. Pengaruh ora ya Pak ning PCB ning lepas. Terus pian solder aja kan, otomatis saya bongkar lur drivernya. Kan ada yang komen juga, sayang sekali powernya sudah sampean bongkar sendiri. Ada yang komentar seperti itu. Kan saya sudah ada arahan dari beliau suruh membongkar drivernya. Yang pertama suruh ngecek bias dan melepas IC atau TR2N5401 ini. Nah terus suruh nyolder PCB yang lepas. Oke Pak, dicoba dulu. Terus setelah berapa menit atau berapa jam saya coba, nggak ada pengaruh, Pak. Terus kalau buat kan rencana ini drivernya mau dikirim kan, telepon Pak Hendri, sampean kirim aja drivernya ke sini katanya. Oh iya Pak, nanti saya usaha dulu, coba tak teliti lagi gitu. Dicoba-coba tetap nggak ketemu. Terus kalau buat Jackson main 2 ohm gimana Pak? Nggak masalah katanya. Oke, bar Jackson tak kirim drivernya ya Pak. Tuh nggak masalah, bar Jackson tak kirim drivernya ya Pak. Seperti itu. Terus saya sudah Jackson ini. Jackson suarane banter sebelah ya Pak. Suarane banter sing kelas AB Pak. Mungkin yang ini dibilang membuat video membandingkan ya, bikin video tandingan ini. Dan saya sudah konfirmasi dari Pak Hendrik juga, ini dari 4 November ya, itu 4 November 2022 itu. Nah suarane banter sing kelas AB Pak, nggak fokus sih. Nah, wah jos AB ini driver teko sampean kuwi Pak, driver AXL. Dikirim piye ya Pak penake, kiriman powere 1 set kah? Langsung ditelepon sama beliau, terus sampean kirim aja drivernya ke sini. Waduh Pak, kalau dikirim 1 set ya saya nggak mampu biayanya Pak, atau dikirim cuman sama pendinginnya juga saya kayaknya keberatan di ongkos kirimnya. Ya sampean lepas aja tuh pendinginnya ditinggal di situ, terus drivernya aja dikirim ke sini. Oke, terus saya pikir lagi, waduh nanti kalau di predeli nanti saya nggak bisa balikin gimana Pak. Terus kalau nggak salah itu istrinya Pak Hendri itu kan nyaut begini, ya di video toh kabelnya, nah kayak gitu, di video kabelnya diurutkan, dikasih tanda yang warna ini arahnya ke negatif atau ke positif, itu di video atau di foto dikasih tanda kan gitu. Oke, saya lepas, terus saya teliti lagi, tapi kabelnya belum saya lepas. Tak cek lagi, ada kapasitor yang melentung ini lur, di bagian input DC nya ya. Di input DC kan ada sikring, nah belakang sikring itu ada kapasitor yang biru-biru warnanya, itu melentung ya, melentung atau kembung bahasa Indonesianya. Terus saya coba cari ukuran yang sama di toko tapi nggak ada. Terus
adanya kapasitor kipas angin maksudnya. Saya coba pasang ke situ, sama aja nggak bisa. Ya wis lah, kalau nggak bisa memang nggak bisa ya dikirim aja. Terus saya packing, minta alamat, terus saya dapat servisan kelas H. Belajar kelas H kok mumet ya Pak. Saya mengadu sama beliau kan, Pak, belajar kelas H kok mumet ya Pak, malah diketawain. Terus saya konsultasi lagi, Pak, misalkan driver ini saya kirim ke sana gimana ya Pak, bareng driver yang dari sampean ini, tapi pakai bahasa Jawa ya lur, itu mungkin untuk orang Jawa paling nggak paham. Terus ya monggo katanya, tapi driver yang kelas H itu nggak saya kirim. Saya bilang sama yang punya, saya nggak mampu nyervis kelas H gitu. Terus saya minta alamat Pak, minta drivernya, sudah saya packing, tinggal kirim. Nah ini dikirim alamatnya ya ini. Oke Pak, nanti saya kirim. Terus keesokan harinya saya kirim tanggal 15 Desember. Tanggal 18 Desembernya saya cek di Google, di cek resi itu sepertinya udah sampai. Terus saya tanyakan, sudah sampai gak Pak barangnya? Iya katanya, alhamdulillah, jawab saya seperti itu. Terus tanggal 20 Desember saya tanya lagi, Pak, kira-kira sebelum tahun baru drivernya sudah sampai sini apa belum ya Pak? Nggak dibales. Terus, Pak, bisa ndak saya beli stepper kelas H? Bisa. Terus saya tanya lagi, harganya berapa Pak? Nggak dibalas. Tanggal 23 saya chat lagi, Pak, biaya driverku Pak, nggak dibalas nih ya. Itu tadi apa nggak ya kan, nggak dibalas lagi kayak gitu loh. Intinya saya membongkar power itu kan memang arahan dari beliau, suruh membongkar. Terus saya ngeliat kontennya Pak Hendrik ini, ada driver yang serinya lebih tinggi dari punya saya kan, kalau tidak salah itu FA 16.000 sama NX 20.000 kalau tidak salah, atau FA 20.000 kan punya saya cuman kalau tidak salah NX 14.000 ya. Nah kalau bisa drivernya diganti ini Pak, iso drivernya diganti kira apa-apa Pak, kalau bisa drivernya diganti yang ini nggak apa-apa Pak, kalau enggak ya enaknya gimana, saya bilang gitu, atau suruh nambah biaya atau gimana kan. Terus jawab Pak Hendrik, oleh ndro tak ijoli, mana sih ya di atas, oleh ndro tak ijoli, cek repot banget minggu depan ya. Berarti kan powernya ini udah jadi, ini di tanggal 21 Februari, tinggal kirim aja ya. Oke katanya. Oleh ndro tak ijoli, cek repot banget minggu depan ya. Nah karena dari atas itu udah nggak ada respon kan, nah gitu loh Pak, ada responnya, tak tunggu sampai sampean nggak sibuk ya Pak, tapi ini chatnya pakai bahasa Jawa. tak tunggu Pak, slow neng jenengan Pak. Iya oke katanya. Lah power yang saya kirim masih bisa diperbaiki ndak Pak, saya bilang gitu. Nggak dibalas. Terus Pak Hendrik ngetes jengatnya itu, berdirinya Megaboot ini. Terus saya chat, tur ke sini Pak, ke Kalteng, dibilangnya jawabnya begini, Indro kirim alamat powermu tak ijoli. Ya ready Pak, saya bilang gitu, ini alamat saya ya. Nah, terus ini apa ya, ndak tahu, atau saya dulu pernah pesan panel listrik mungkin, lupa saya. Terus Mas Nando nikah, ini kan saya chat gini, nek mantu kirimi jenange Pak, itu jenang makanan khas dari Jawa.
biasanya di hajatan-hajatan seperti itu ya adanya. Ya Pak, sekalian ngirim driver. Nah, cuman di jempol gini aja ya. Terus Pak Hendrik cek sound megaboot bass martil gawe bandem beton katanya gitu. Terus saya ngechat lagi sambil emot menangis ini ya. Di tanggal 8 Mei, driverku piye Pak, tolong dikondisikan Pak. Ya saya tak ijoli ya sing bagus, sik repot banget iki, kata beliau begitu. Nah, oh nggih Pak, tak tunggu resine, bilang gitu. Terus ini lagi, piye Pak, mosok mulai tanggal 15 Desember sampai 2022 sampai saiki durung sempat ngirim driverku. Siap, kata beliau begitu. Oke, ditunggu resine Pak. 27 Mei saya chat lagi, piye Pak Hendrik driver nggak dibales. 27 Mei. Terus 13 Juni saya chat lagi, halo Pak, piye kabare? Sik rep ning Ponorogo sik tak ijoli sing HP. Nah, kapan lagi ngijoli Pak? Wis suwe banget lho Pak, mosok kurang sabar lek ku ngenteni. Nggak dibales. Terus 10 Agustus saya chat lagi, gimana Pak, driver saya jadi dikirim apa enggak? Atau dikembalikan uang aja, itu drivernya mau dihargai berapa, nanti saya belikan driver dari toko lain aja apa gimana enaknya. Apa gimana kalau memang sampean ndak sempat ngirim drivernya, nanti saya kirim rekeningnya, saya bilang gitu. Jadi kesimpulannya dari di chattingan ini kan bahwa power saya ini sudah jadi kan, tinggal ngirim. Untuk ini yang nomor 6 ini menunggu spare part impor dari luar negeri kan tidak ada kan. Nah, mungkin ini bukan menyinggung saya, ini mungkin dari teman-teman lain yang beli power juga sama Pak Hendrik. Ini mungkin katanya marah-marah powernya nggak dikirim-kirim. Saya nggak marah kok, saya kan nggak marah. Saya cuman minta kepastian lah, intinya itu seperti itu, kapan dikirim. Soalnya udah nggak ada kepastian kapan mau dikirim. Katanya saya lagi sakit ya. Settingannya banyak lur sebenarnya, cuman mungkin HP saya yang memorinya terbatas jadi banyak yang hilang, seperti itu ya lur. Nah tuh ini yang klarifikasinya ya lur. Terus ini yang menanggapi klarifikasi dari beliau ini ya. Ini yang ada kaitannya dengan saya, ini saya catat di buku ini yang diklarifikasi beliau. Kalau yang nomor 6 ini spare part impor dari luar negeri, ini nunggunya kayak katanya kan cuma sebulan, sekitar sebulan sampai 2 bulan lah mungkin kan. Ini kayaknya bukan menyinggung saya. Tuh kalau yang lain-lain kayaknya bukan menyinggung saya. Intinya saya beli power jadi, bukan beli kit driver terus dirakit saya di rumah. Maksudnya saya nggak beli kit driver kelas TD dari Pak Hendrik terus saya rakit sendiri di rumah, itu enggak. Saya beli power jadi, tinggal tancap listrik langsung hidup, harusnya kan gitu. Ternyata sampai rumah dicek pakai input tangan, hidup lur, gitu. Dibolak-balik pun juga sama. Cuman kalau dikasih musik suaranya serak gitu, pelan banget dan serak suaranya, seperti itu. Makanya saya komplain kayak gitu tadi. Terus menanggapi komentar dari teman-teman kayak gini, tujuan saya memilih beli power STR, kenapa tidak beli yang bell up saja? Kan banyak yang komen, uang segitu mending dibelikan bell up saja gitu. Atau ada yang komen juga, nah, kenapa memilih setrum, kenapa tidak pilih teknisi lain gitu. Alasan yang pertama, saya ngefans dengan setrum. Dia mau gimana, mau sampean bilang gimana, saya tetap ngefans sama setrum. Bahkan saya mengikuti jejaknya seperti ini ya lur.
Saya lagi bongkar motor kemarin, kan Pak Hendrik punya miniatur itu loh, saya juga ikut-ikut ini. Nah, ini kan dari crossover mobil, ini tap mobil. Sebenarnya kalau punya Pak Hendrik itu kan pakai pakai TV ya, yang ada LCD-nya itu. Saya belum mampu beli LCD-nya, makanya tip mobil yang pakai LCD nggak mampu, jadi ini ada tip akustik bekas mobil juga saya pakai di sini buat miniaturan. Ini sebenarnya MP3 Bluetooth. Kemarin benerin punya orang malam-malam itu mau nyari spare partnya kan udah tutup, jadi saya lepaskan ini tak pasang ke sana kayak gitu. Ini lur, saya tuh ngefans sama beliau, makanya saya bikin audio atau rental ini kan terinspirasi dari beliau yang serba bisa, mulai dari power box dan sebagainya kan bikin sendiri. Saya juga mengikuti jejaknya. Terus kenapa tidak memilih teknisi lain ya wis, mana ya tadi ya, kenapa tidak memilih teknisi lain ya, ini jawabannya di nomor 2. Saya ingin belajar kelas TD melalui Setrum. Kenapa harus Setrum? Soalnya Setrum tuh enak buat konsultasi menurut saya. Mungkin karena kesibukannya, saking sibuknya beliau itu kadang di chat nggak bales, mungkin saya maklumi itu. Nah, saya maklumi sampai sekarang pun kadang di WA juga nggak bales. Jadi ya yes, gimana lagi lah. Akhirnya saya jenuh terus membuat video seperti itu tadi. Terus ini tujuan saya membuat video tentang power STR. Alasannya seperti ini. 1. Ingin minta tanggung jawab tentang power atau driver saya. Sebenarnya saya membuat video itu tuh udah saking apanya ya, saya bingung mau minta driver saya itu dengan cara apa. Saya juga nggak punya teman di area Jawa Timur. Ada teman cuman kan di sini, di daerah sini banyak teman dari Jawa Timur, dari Lamongan, dari Ngawi, dari Kediri banyak, cuman kan nggak tinggal di Jawa. Ada juga di Malang juga nggak mungkin kalau saya suruh ngambil driver ke markas beliau kan. Maksud saya, tujuan saya membuat video itu kan siapa tahu dari penonton atau subscriber Setrum atau subscriber saya itu ada yang nonton dan beliau kediamannya dekat dari markas Setrum. Maksud saya tak suruh minta tolong lah, mintakan driver saya atau kirimkan driver saya kalau memang Pak Hendrik nggak sempat ngirim, kan seperti itu. Karena yang kedua, karena selalu diundur-undur dan dijanjikan terus mau dikirim tapi belum dikirim juga sampai sekarang. Itu kan saya sudah saking jenuhnya ya, nunggu dari bulan, kan ngirimnya Desember ya, anggap aja Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober, 9 bulan ya lur. 9 bulan ya, 9 bulan belum dikirim, kan saya sudah bingung. Maksudnya kan masa saya beli power mahal nggak bisa digunakan kan gitu. Seenggaknya walaupun kan hidup lah, minimal hidup. Kalau minimal hidup walaupun nggak buat kerja kan bisa buat serep gitu loh. Misalkan ngejob power AB saya trouble kan, itu bisa buat serep terus diganti dengan power TD dari Setrum kan kayak gitu. Maksud saya nggak ada niatan membuat video tandingan atau membuat video untuk menjatuhkan atau membuat reputasi Pak Hendrik menjadi jelek. Ini tujuan saya nggak seperti ini. Jadi
ini memori saya udah hampir penuh lagi. Mungkin saya singkat mungkin apabila nanti ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, bisa ditanyakan lagi lewat komentar atau lewat mana ya, komentar atau lewat WA saya lah, nggak apa-apa. Nah, terus kalau ada yang terlewatkan dari penjelasan saya kurang jelas atau nggak bisa dipahami dan saya membuat klarifikasi harus dengan cara apa lagi, saya bingung. Saya sudah berusaha membuat klarifikasi dari kemarin, saya nggak kerja ini, cuman belain bikin klarifikasi dari pagi sampai sekarang ini. Sekarang jam 18.50, udah habis 2 bungkus rokok, 2 bungkus sama ini. Saya belum sarapan juga, belain bikin klarifikasi ini ya lor. Saya kepikiran terus ini, nggak enak hati sama Pak Hendri. Jadi ya sekali lagi saya atas nama Hendro yang memiliki akun YouTube Paman Audio, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya telah membuat video yang dianggap sampean isi dari konten tersebut sampean anggap menjatuhkan atau menjelekkan nama sampean. Sepertinya tujuan saya tidak seperti itu. Jadi mohon maaf apabila memang sampean menganggap seperti itu, dimaafkan. Itu semata hanya kebodohan saya yang kurang berpendidikan ini. Jadi nanti kalau bisa jangan gimana ya, kalau kita bahas masalah melewati klarifikasi, menurut saya kan kurang baik. Atau gimana nanti videonya, uploadan saya yang itu kalau memang mengganggu sampean, mengganggu channel sampean, minta dihapus atau gimana ya nanti dihapus nggak apa-apa. Atau nanti bisa chat saya juga nunggu balasan chattingan dari sampean dari bulan Agustus sampai sekarang belum dibalas. Itu enaknya gimana, sampean WA dulu saya apa saya WA sampean, nanti tolong dikabari. Sekalian saya mau minta maaf secara telepon ya lur, saya secara telepon atau video call, karena kalau saya mau minta maaf langsung ke markas beliau sepertinya saya nggak mampu dengan biayanya, soalnya biayanya sangat banyak kalau ke sana. Menurut saya banyak ya lur, karena saya orang kecil. Dan terima kasih waktu itu saya main ke markas beliau sudah disambut dengan baik, dengan ramah. Saya dikondisikan, dikasih makan, dikasih tempat tidur sementara. Terima kasih banyak sudah mau menampung orang kecil seperti saya, gelandangan yang jauh-jauh dari Cilacap, perbatasan Jawa Barat ke Blitar, sudah mengganggu istirahat sampean, karena saya sampai markas sampean itu sekitar jam 3 pagi ya, jam 3 pagi. Itu sangat mengganggu orang lagi enak-enaknya tidur pas hujan-hujan deras. Sampai sana saya nggak berani gedor, nggak berani apa. Kebetulan istri beliau, istrinya Pak Hendri itu dengar mungkin ada suara motor parkir di depan markas, langsung membuka pintu, ayo mas bawa masuk motornya, jangan hujan-hujanan di luar. Ya terima kasih bu, mohon maaf kalau mengganggu, saya bilang begitu. Ya mas bawa masuk aja langsung, sampai istirahat, itu udah disiapkan kamarnya. Alhamdulillah keluarga beliau juga baik. Saya di sana juga ketemu Mas Nando sama anaknya Pak Hendri yang pertama itu siapa saya tidak tahu. Ketemu sama Cloud Channel, saya sempat di konten juga tapi nggak diposting. Saya tunggu di postingannya, saya cari nggak ada saya di situ.
Lalu gimana ya, pokoknya intinya saya membuat video ini nggak mengada-ngada. Mungkin kalau ada sekiranya saya menambah-nambahi atau mengurangi dari chattingan sini, dari chattingan Pak Hendrik, ya mohon maaf, karena keterbatasan memori saya ini kan RAM-nya kecil ya lor, HP saya ini. Mungkin banyak yang terhapus, sisa dari chattingan Pak Hendrik itu adanya itu. Mungkin kalau ada yang terhapus atau gimana ya mohon maaf, tapi saya punya buktinya seperti itu. Jadi gimana ya Pak Hendrik, saya mohon maaf, minta maafnya bagaimana, atau nanti kalau sudah ada tanggapan dari sampean di uploadan saya ini, nanti saya telepon sampean ya Pak Hendrik, telepon video call atau telepon suara, enaknya gimana. Dan mohon maaf juga tentang power itu yang saya sudah bongkar-bongkar, saya sudah bandingkan atau gimana. Tujuannya bukan itu, saya cuma mengasih tahu yang komentar saya di video pertama itu. Baik, mungkin itu saja ya lur, mungkin itu saja Pak Hendrik klarifikasi saya tentang power STR buatan sampean yang seri STR TD kelas atau kelas TD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu semata hanya kebodohan saya yang kurang berpendidikan. Jadi mungkin apalagi ya yang kurang jelas ya, saya nggak bisa basa-basi, saya nggak pintar ngomong juga. Suara saya udah hampir habis ini karena dari pagi saya menerangkan ini, cuman memori saya nggak cukup. Alhamdulillah ini sepertinya sudah cukup memorinya, dan tinggal membuat video akhiran. Sekali lagi, berkali-kali dan sekali lagi ini yang terakhir, saya Hendro yang mempunyai akun YouTube yang bernama Paman Audio mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Hendrik telah membuat video yang dianggap Pak Hendrik menjatuhkan atau membuat reputasi Pak Hendrik membuat reputasi nama Pak Hendrik menjadi jelek. Tujuannya bukan seperti itu, tadi sudah saya jelaskan. Dan sekarang saya tutup. Saya ulangi lagi, sekali lagi saya mohon maaf khususnya buat Pak Hendrik sekeluarga, atau buat Strom Audio Blitar beserta kru dan fan-fannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hendro atas nama Paman Audio. Apabila kata-kata saya sudah membuat gak enak hati sampean atau membuat nama jelek sampean, tolong dimaafkan. Itu semata hanya kebodohan saya yang kurang berpendidikan ini. Baik, mungkin itu saja klarifikasi saya. Nanti kalau kurang jelas tolong di WA atau di komentar gimana enaknya ya. Baik, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Pak Hendrik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup.